Perkenalkan, nama saya Hani Safira dengan NIM B1B1241178. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan dan taraf perkembangan yang dipimpin. Enggak usah lama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukkan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Rifai 2014, gaya kepemimpinan mencerminkan gaya seorang pemimpin mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai hasil tertentu. Pemimpin memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif agar karyawan mampu bekerja secara efektif dan produktif. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan dalam organisasi, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan situasional. Nah, gaya kepemimpinan situasional ini menekankan penyesuaian perilaku pemimpin berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan bawahan dalam melaksanakan tugas. Hersey dan Blanchard menyatakan bahwa pemimpin harus menilai sejauh mana bawahan mampu dan bersedia bekerja secara mandiri, kemudian menyesuaikan arahan serta dukungan yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas kepemimpinan tergantung pada fleksibilitas pemimpin dalam merespon dinamika bawahan dan situasi kerja. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kepemimpinan demokratif. Nah, kepemimpinan demokratif ini ditandai dengan pelibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan model kepemimpinan ini mendorong komunikasi dua arah dan partisipasi aktif sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Lewin, Lippitt, dan Witt 1939 menunjukkan bahwa gaya demokratif dapat meningkatkan motivasi dan moral kerja karena pendapat bawahan dihargai dan dipertimbangkan dalam kebijakan kerja. Selanjutnya yang ketiga, kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif ini merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin untuk menavigasi perubahan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Hayes, Grasso, dan Linsky 2009 menyatakan bahwa pemimpin adaptif harus mampu membantu organisasi dan tim beradaptasi terhadap tantangan baru, mendorong pelajaran, dan memfasilitasi penyesuaian perilaku. Dalam konteks transformasi digital, gaya kepemimpinan adaptif sangat penting karena lingkungan organisasi mengalami perubahan yang cepat dan tidak stabil. Selanjutnya, taraf perkembangan yang dipimpin. Taraf perkembangan yang dipimpin dalam konteks kepemimpinan biasanya merujuk pada tingkat kematangan atau kesiapan bawahan yang dipimpin. Model ini mengidentifikasi bahwa gaya kepemimpinan efektif harus disesuaikan dengan taraf perkembangan bawahan. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama, taraf perkembangan rendah, yaitu atau M1. Bawahan belum memiliki kemampuan atau kemauan yang cukup untuk melaksanakan tugas. Di tahap ini, gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya direktif atau instruktif dengan pengarahan tinggi dan dukungan rendah. Yang kedua, taraf perkembangan sedang rendah atau M2, yaitu bawahan mulai memiliki motivasi tapi kemampuan mereka masih terbatas. Pemimpin perlu memberikan pengarahan sekaligus dukungan yang memadai, disebut gaya konsultatif. Nah, yang ketiga, taraf perkembangan sedang tinggi atau M3, yaitu bawahan sudah memiliki kemampuan yang baik tapi masih butuh dukungan emosional. Gaya kepemimpinan partisipatif atau pendukung dengan dukungan tinggi dan pengarahan lebih rendah cocok diterapkan. Yang keempat, taraf perkembangan tinggi atau M4,
yaitu bawahan sudah mandiri dan kompeten. Gaya delegasi dengan sedikit pengarahan dan dukungan adalah yang paling sesuai. Nah, konsep ini erat terkait dengan model situasional kepemimpinan yang menyesuaikan gaya dan tingkatan kendali pemimpin berdasarkan taraf perkembangan bawahan agar efektif kepemimpinan maksimal. Sekian dari saya tentang penjelasan materi gaya kepemimpinan dan taraf perkembangan yang dipimpin.